Gara-gara sebuah kecelakaan, persahabatan pun jadi rusak. Pria ini terkejut saat bangun di pagi hari. Ada kaki yang mengarah ke wajahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana mungkin ada sahabat baiknya yang tidur di sebelahnya? Oh, apa yang terjadi sebenarnya? Ansung dan juga Kim Ri-won telah bersahabat selama 8 tahun. Ansung adalah seorang penterjemah bahasa Prancis yang ceria dan mandiri, sementara Ri-won adalah seorang pelukis yang pendiam tapi perhatian. Saking dekatnya mereka berdua, bahkan tak sadar jika sudah mulai tertarik satu sama lain. Malam itu, mereka sedang menonton televisi bersama. Hari itu adalah hari ulang tahun Ansung dan dia pun minum sangat banyak untuk melampiaskan patah hatinya. Mantan yang baru putus dengannya menikah di hari ini, hari di mana dia pun berulang tahun. Sebuah kenyataan yang sungguh menyakitkan hati bagi Ansung. Wanita ini kemudian menuangkan birnya ke dalam gelas Ri-won yang sudah berisi cola. Ri-won pun mengomeli sahabatnya yang masih mau saja berhubungan dengan mantannya itu, meskipun Ansung tahu bahwa mantannya sering berselingkuh. Kata-kata Ri-won membuat Ansung semakin kesal dan menarik hidung Ri-won dengan kejam. Dalam keadaan mabuk, Ansung pun menangis dan mulai berbicara tak jelas. Bahkan dia sampai berguling-guling di lantai, terisak menangis dan menjerit. Sebagai sahabat, Ri-won tentu ingin menenangkan sahabatnya yang hatinya hancur. Namun tiba-tiba, Ansung mulai tak terkendali. Mereka pun terbawa suasana. Hal yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka berdua pun terjadi. Dan di pagi harinya, Ri-won terbangun dengan sebuah kaki tepat ada di wajahnya. Tapi saat dia membuka mata, dia pun sangat terkejut melihat kaki. Kaki siapa ini? Parahnya lagi, ternyata bagaimana mungkin dia bisa berbuat sejauh ini dengan teman baiknya sendiri? Dia pun langsung bergegas berbenah dan membereskan ruang TV mereka yang penuh dengan kalender dan pakaian yang berserakan. Ansung yang terbangun ini pun begitu syok, membuat dua sahabat ini menjadi canggung dan kikuk. Ansung berkata, soal semalam anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Lagi pula aku juga tidak terlalu ingat. Dengan gengsinya, Ri-won pun berkata, ya aku juga. Bukankah kita bersahabat, kata Ansung. Akan tetapi suasana tetap menjadi kikuk di antara keduanya. Hingga akhirnya ketegangan itu tidak bisa lagi dielakkan. Mereka tak mau kejadian itu merusak persahabatan yang sudah terjalin selama 8 tahun. Tapi sayangnya setelah kejadian itu, Ansung malah menjaga jarak dengan Ri-won. Beberapa waktu kemudian, Ansung mengalami masalah di tempat tinggalnya karena pipa airnya yang bocor. Karena tidak punya tempat tinggal lain, dia pun meminta bantuan Ri-won dan tinggal sementara di rumahnya. Ri-won berkata jangan lama-lama tinggal di rumahnya. Tapi gadis ini merengek, bagaimana kau begitu kejam? Akhirnya Ri-won pun mengizinkan Ansung, tapi dengan syarat dia harus tidur di sofa. Ri-won juga menegaskan bahwa mereka harus tetap menjaga jarak. Ri-won pun kesal bukan kepalang dengan sahabatnya ini karena diam-diam membawa hewan peliharaan tanpa izin. Tapi Ri-won selalu saja mengalah dengan temannya ini. Baru 1 hari Ansung menginap di rumahnya, Ri-won pun sudah merasa terganggu. Baru saja mau tenang membaca novel, Ansung sudah menjerit-jerit ketakutan. Ternyata dia sedang ketakutan menonton film horor. Lagi-lagi Ri-won menemani sahabatnya menonton ini. Setiap kali ada yang membuatnya takut, Ansung akan bersembunyi di balik punggung Ri-won. Bahkan tanpa sadar, dia juga memeluk lengan pria ini karena ketakutan, yang membuat tangan Ri-won pun menjadi kesemutan. Mungkin bagi Ansung itu biasa saja, tapi Ri-won pun menjadi salah tingkah dan pergi meninggalkan Ansung di ruang tengah. Namun baru beberapa detik Ri-won kembali keluar dan membawakan sahabatnya ini lampu. Dia berkata, jika kau takut, nyalakan saja lampu ini. Tapi lampu ini malah diejek oleh Ansung. Aku seperti tidur di klub malam, ejeknya pada Ri-won. Kata-kata Ansung itu membuat Ri-won tersinggung. Dia pun bersikap acuh dan masa bodoh. Kedua sahabat ini merasa tak mungkin mereka berdua akan jatuh cinta satu sama lain, karena mereka sudah saling mengenal dengan baik dan jelas bukan tipe idaman masing-masing. Namun Ri-won yang terlihat cuek ternyata sangat detail memperhatikan makeup teman wanitanya Ansung yang berantakan. Dengan sigap, Ri-won membantu sahabatnya menggambar eyeliner. Wajah mereka jadi begitu dekat, membuat Ansung yang membuka matanya pun merasa canggung. Ri-won menyuruh agar wanita ini jangan banyak bergerak, tapi di dalam hati, Ansung berpikir, sejak kapan temanku ini terlihat begitu tampan? Tapi dia cepat-cepat membuang pikirannya ini. Ya, ini hanya bantuan biasa, tak berarti apa-apa, katanya pada dirinya sendiri. Dan sampai kapankah Ansung dan Ri-won menyangkal perasaan yang mulai bersemi di antara keduanya? Yang mana yang harus mereka pilih ya? Cinta atau persahabatan? Kita lanjut lagi di next part. Selama bersahabat 8 tahun lamanya, tak pernah terbayangkan dalam hati gadis ini bisa mulai ada rasa tertarik dengan sahabatnya sendiri. Pagi ini, Ansung bersiap pergi ke sebuah acara penting. Dia lalu berusaha untuk memakai eyeliner, namun karena panik dan terburu-buru, Ansung hanya memakai satu mata saja. Ri-won tanpa banyak bicara pun langsung mendekatinya dan mengambil alih tugas itu. Jari-jarinya yang lembut menyentuh wajah Ansung, menarik garis halus di kelopak matanya. Dan saat itu, mereka menyadari betapa dekatnya wajah mereka. Semuanya menjadi hening, jantung mereka berdegup kencang, mata mereka bertemu dan sesaat seolah waktu sedang berhenti. Entah sejak kapan, kenapa sekarang sahabatnya ini nampak begitu tampan, membuatnya menjadi salah tingkah.
Sampai-sampai saat di jalan, wajah Kim Ri-won yang tadi begitu dekat dengannya masih terbayang-bayang di dalam otaknya. Tapi gadis itu buru-buru menyangkalnya. Apalagi sebenarnya Ri-won juga saat ini sedang mendekati seorang gadis. Malamnya, Eun-sung dan Ri-won berusaha mencuri buah persik dari pohon tetangga. Setelah sebelumnya mereka meminum minuman alkohol, Eun-sung terus berusaha untuk mengambil buah persik itu, tapi kesulitan untuk meraihnya meskipun sudah menggunakan tongkat pemetik. Ri-won pun mencoba untuk membantunya, tapi ini sangat sulit dan tetap saja usaha mereka gagal. Namun saat buah itu hampir saja berhasil mereka ambil, malah buah itu terjatuh dan hancur. Kesal dengan usaha mereka yang sia-sia, Ri-won pun berkata, "Kenapa tidak beli saja? Aku akan membelikannya untukmu." Tapi Eun-sung menolak dan malah merengek meminta bantuan Ri-won untuk meraih buah persik itu. Eun-sung meminta Ri-won menopang tubuhnya sedikit supaya bisa menjangkau lebih jauh. Ri-won merasa ini benar-benar sangat canggung, tapi ya sudah, mereka kan hanya teman. Dengan sedikit usaha lagi, akhirnya buah itu berhasil diambil dan Eun-sung pun begitu senang. Eun-sung memamerkan keharuman buah ini, tapi wajah mereka jadi begitu dekat dan tiba-tiba, waduh, menang banyak nih sister. Dan sadar, Ri-won pun berkata, "Kita tidak boleh seperti ini." Eun-sung yang merasa tersinggung pun langsung menendang pria ini dengan kesal. Apakah Eun-sung sejelek itu sebagai wanita? Ini sungguh sangat menyebalkan. Mereka pun pulang ke rumah Ri-won dengan buah persik curian mereka. Di jalan mereka ribut perihal kejadian tadi. Eun-sung tersinggung seolah sebagai wanita dia begitu tidak menarik, sampai-sampai Ri-won seolah merasa sangat terhina akan kejadian yang telah lalu. Ri-won pun tak habis pikir sebab mereka sudah bersumpah tidak akan membahas hal itu lagi sampai mati. Dia pun berkata pada Eun-sung, "Jangan-jangan kau sengaja datang ke rumahku untuk menggodaku," ujar Ri-won pada sahabatnya ini. Benar-benar Eun-sung kesal dibuat sahabatnya ini yang berkata seolah semua orang menginginkan dirinya. Mereka pun langsung berkata, "Kita harus menjaga jarak dan berjanji tidak akan pernah sedikit pun berdekatan lagi." Lalu di jalan pulang, Ri-won berjumpa dengan temannya yang juga sedang dalam perjalanan pulang. Pria itu adalah seorang musisi. Temannya itu lalu berkata, "Siapakah wanita cantik itu?" Ri-won pun cepat-cepat berkata, "Teman, dia hanya temanku saja." Jadilah Eun-sung dan teman Ri-won yang seorang musisi ini pun berkenalan. Tapi yang terjadi, Ri-won malah seperti obat nyamuk dan mulai merasa kesal. Jangan-jangan Ri-won sebenarnya merasa cemburu, tapi dia mengingkarinya. Semakin Ri-won menolak rasa tertariknya pada Eun-sung, semakin dia melihat ada hal yang menarik dalam diri gadis ini. Entah kenapa tiba-tiba Eun-sung jadi cantik di matanya dan membuat Ri-won pun diam-diam melukis Eun-sung. Jantungnya hampir lepas saat apa yang dia lakukan ini nyaris saja ketahuan oleh Eun-sung. Untung saja dia cepat-cepat menyembunyikannya. Eun-sung yang jomblo ini lalu minta diajak bertemu lagi dengan pria teman Ri-won tempo hari. Tentu saja Ri-won pun mengiyakannya. Tapi yang terjadi benar-benar kelakuan mereka menyebalkan. Ri-won dianggap seperti tak ada dan hanya melihat dan mendengar senda gurau keduanya. Akankah Ri-won berani jujur dengan perasaannya sebelum Eun-sung bersama dengan sang musisi ini? Kita lanjut lagi di next part. Hidup pria ini jadi tidak baik-baik saja semenjak kejadian saat itu. Dia terbangun di pagi hari dan Eun-sung sahabat baiknya ternyata ada di sampingnya. Sejak itulah persahabatan mereka jadi tak lagi sama. Di pagi hari saat dia terbangun, dia sangat terkejut melihat Eun-sung sahabatnya ini tidur memakai kaos band kesayangannya. Kaos itu begitu langka, bahkan dia harus ikut lelang dengan harga yang tak murah untuk mendapatkan kaos band Sepultura edisi terbatas. Ri-won benar-benar kesal dan marah dengan Eun-sung yang sering bertindak semaunya. Bahkan kaos itu terlihat melebar. Kesal karena Ri-won yang terus menggerutui, gadis ini berkata, "Ya sudah, aku buka saja sekarang." Tidak, ujar Ri-won. "Sudah, pakai saja." Lagi-lagi Ri-won mengalah lagi dengan kelakuan sahabatnya yang kadang-kadang membuatnya sakit kepala. Sepertinya Ri-won ada rasa pada temannya ini. Bahkan dia melihat temannya ini makin lama makin menarik, membuat Ri-won makin bingung dengan dirinya sendiri. Malamnya, Hinam, teman Ri-won, berniat mampir untuk makan malam bersama. Tentu saja Ri-won tidak mungkin menolaknya. Ri-won pun berkata dia sangat iri dengan Ri-won yang bersahabat dengan gadis secantik Eun-sung. Saat Hinam dan Eun-sung asik bercerita tentang masalah percintaan mereka yang telah lalu, Ri-won merasa kesal. Memangnya mereka kira tidak ada orang lain selain mereka berdua? Tiba-tiba Hinam pun menanyakan kapan terakhir kali Eun-sung berciuman, membuat Eun-sung pun tersedak dan Ri-won jadi salah tingkah, seolah itu adalah kenangan yang paling buruk yang harus mereka lupakan. Ri-won pun tetap tidak membiarkan mereka berduaan. Meski tidak diajak bicara, dia tetap ikut nimbrung dalam pembahasan yang sebenarnya tidak melibatkan dirinya sama sekali. Lalu Ri-won seolah menyerang temannya ini dengan berkata, "Hei, kau harus bekerja lebih giat agar albummu laku dan kau bisa balik modal." Sungguh ucapan yang sangat tidak penting. Keesokan harinya, kini giliran Ri-won yang mengundang gadis incarannya datang ke rumah. Untuk menjaga penampilannya, ternyata gadis ini bahkan tidak mau menyentuh masakan yang dibuat oleh Ri-won. Saat Ri-won mengajaknya minum bir, dia juga menolak dengan alasan dia akan bekerja.
Hal ini membuat Riwon sedikit canggung. Dalam hati, ia berpikir bahwa gadis ini kurang asik dan terlalu kaku. Malam itu, Riwon sengaja menunggu di depan rumahnya menanti kepulangan sahabatnya. Namun ternyata Ansong justru kembali bersama dengan Hinam. Dengan ramah, Riwon bertanya, "Kenapa kau datang lagi ke sini?" Ternyata Ansong mengajak Hinam untuk nobar di rumahnya. Sementara kedua temannya ini asik menonton di rumahnya, Riwon justru makan sendirian membuatnya sangat jengkel. Namun rasa jengkelnya berubah menjadi rasa penasaran saat dia diam-diam mengintip apa yang sedang mereka lakukan di sana. Hinam lalu mulai menggoda dan mendekati Ansong. Gadis ini tampak baper dan salah tingkah, terutama saat Hinam dengan sengaja memakan permen jeli yang sama. Namun suasana manis itu pun langsung hancur ketika Riwon tiba-tiba memutar doa-doa agama Buddha. Ansong pun kesal setengah mati, sementara Riwon terlihat sangat puas, bahkan tertawa pelan melihat ekspresi kesal sahabatnya. Di malam berikutnya, lagi-lagi Ansong mabuk dan berteriak saat sampai di rumah Riwon. Riwon lalu menyuruh gadis ini untuk jangan ribut sebab dia sedang membawa seorang gadis ke rumahnya. Tak lama kemudian, gadis itu pun keluar dan menyapa Ansong. Terdengar kalau gadis ini tidak terlalu suka dengan Ansong yang ada di rumah Riwon. Namun tak lama kemudian, Hinam pun kembali memanggil nama Ansong. Ya, dia datang lagi untuk menemui sang gadis pujaannya. Hal ini membuat Riwon sangat kesal. Memangnya kalian kira rumahku ini tempat meeting, gerutunya? Akhirnya mereka pun berakhir dengan double date yang justru membuat suasana semakin canggung. Hinam lalu memamerkan dengan menyanyikan lagu barunya yang sengaja dia buat untuk Ansong. Tapi yang terjadi malah terbayang saat mereka melakukan kesalahan itu saat mendengarkan lirik lagu tersebut. Mereka berdua pun termenung, bahkan Riwon tak henti mencuri-curi pandang pada sahabatnya ini. Ansong yang mendapati sahabatnya menatapnya terus ini pun hanya bisa bingung dan tak mengerti apa maksud dari semua ini. Bahkan saat lagu itu selesai, Riwon tetap terpaku memandang wajah teman baiknya ini, bahkan sambil meneteskan air mata, tak tahu mengapa. Dan saat pulang, gadis yang didekati Riwon ini pun menyatakan cintanya dan menanyakan apakah Riwon mau berpacaran dengannya. Kira-kira akankah Riwon memilih wanita yang selama ini dia dekati, atau dia justru memilih sahabat baiknya yang tak dia kira bisa dia cintai? Kita lanjut lagi di next part. Sama-sama membawa gebetannya masing-masing, tapi dua sahabat ini malah curi-curi pandang, padahal mereka ini adalah sahabat. Sejak kejadian malam itu, Riwon semakin dihantui oleh bayangan sahabatnya sendiri. Dia terus menatap Ansong tanpa berkedip. Tanpa sadar, air matanya bahkan menetes, membuat orang-orang di sekitarnya pun menjadi kebingungan. Padahal selama ini, dia selalu mengincar Sejong, gadis yang dia kagumi. Namun saat Sejong akhirnya mengajak pria ini berpacaran, justru Riwon menolaknya. Tapi Riwon pun bingung, apakah benar perasaan ini adalah cinta, atau hanya perasaan nyaman saja karena sering bertemu dengan sahabatnya ini. Keesokan harinya, Ansong mengomeli Riwon karena kebiasaannya yang menumpuk segala macam barang di dalam kulkas. Dengan kesal, dia pun mengeluh karena Riwon sering menyimpan makanan yang tak habis selama berbulan-bulan hingga kulkasnya penuh dan berantakan. Riwon pun marah. Ansong terlalu ikut campur dalam hidupnya, bahkan sampai mengatur isi kulkasnya. "Apa kau ibuku? Apa kau istriku?" ujar Riwon kesal. Tapi bagi Ansong, kulkas itu bukan sekedar tempat menyimpan makanan. Itu cerminan hati Riwon yang masih menyimpan sisa-sisa masa lalu dan enggan membuangnya. Bagaimana ia bisa melukis jika pikirannya penuh dengan hal-hal yang seharusnya dia lepaskan? Riwon tak membantah, kata-kata Ansong terlalu tepat, tapi juga terlalu menusuk. Ingatannya pun kembali pada malam itu, di malam yang mengacaukan segalanya. Sejak saat itu pikirannya pun menjadi mandek, hidupnya pun tak tenang lagi. Pria ini pun berkata bahwa itu semua gara-gara Ansong. Ia menganggap gadis inilah yang membuat segalanya berantakan. Mendengar itu, Ansong pun terdiam, tak ada gunanya berdebat. Besok dia akan pergi dari rumah itu, pergi dari kehidupan Riwon. Dan kali ini, Riwon pun membiarkannya. Karena keributan semalam, Riwon mendatangi acara Ansong dan melukisnya diam-diam dengan sepenuh hati. Tapi saat Riwon mau menghampiri Ansong dan meminta maaf, Riwon mendengar bahwa sahabatnya ini berjanji bertemu dengan Hinam. Tapi ternyata Ansong berkata bahwa dia tak bisa jadian dengan Hinam. Semua ini bukan karena Riwon, ujar gadis itu, tapi dia belum bisa memastikan perasaannya sendiri. Sebelum sahabatnya ini pergi dari rumahnya, Riwon menunggunya di pemberhentian bus. Riwon berkata, "Ayo makan malam dulu sebelum pulang." Jadilah mereka pun pergi ke supermarket untuk berbelanja. Namun Ansong moodnya berubah dan langsung pulang saja. Riwon makin tak mengerti dengan sahabatnya ini. Di jalan, gadis ini akhirnya menemukan sepatunya yang hilang saat dia mabuk tempo lalu. Ternyata sepatunya tersangkut di semen. Ansong kesal dan merasa hidupnya benar-benar kacau. Di momen inilah akhirnya Riwon berani menyatakan perasaannya. Riwon berkata jika dia menyukai Ansong.
Tapi Ensong tak senang mendengar ucapan Riwon. Dia ingin segera pulang, merasa bahwa mereka hanya bersahabat dan tidak seharusnya ada perasaan lebih. Namun Riwon mengklaim Ensong juga menyukainya hanya karena mereka pernah tidur bersama, meski itu terjadi tanpa sengaja. Ia merasa karena Ensong selalu lebih dahulu memulai segala sesuatunya dan terus-menerus saja mendatangi dirinya. Riwon yakin betul bahwa Ensong sebenarnya juga punya perasaan yang sama. Tapi Ensong membantahnya. Bagi Ensong, Riwon adalah rumah baginya, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan pacaran hanya akan merusak segalanya. Jika putus, mereka pasti tidak bisa bersahabat lagi. Dia pun menyesali kejadian malam itu yang mengubah semuanya. Setelah pertengkaran hebat itu, Ensong pun pergi tanpa berpamitan. Dan sampai di rumah, baru dia menyadari bahwa buku landaknya tertinggal. Riwon yang menyadari hal itu kemudian memutuskan untuk merawat landak tersebut. Rumahnya terasa berbeda tanpa Ensong, tapi dia harus menerima kenyataannya. Lalu mereka pun tak saling berkabar lagi dan bertemu selama 1 tahun. Sampai tepat 1 tahun kemudian, Ensong melewati jalan itu lagi. Dia tidak melihat sepatunya ada di sana. Ensong mengenang jalan menuju rumah Riwon. Di kafe dia melihat lukisan Riwon tentang dirinya. Mata, wajah, dan kenangan saat mereka mencuri buah persik. Setelah merenung, Ensong sadar bahwa dia sudah jatuh cinta pada sahabatnya. 8 tahun bersama dia baru menyadari bahwa Riwon selalu memperlakukannya berbeda. Dan seolah tahu Ensong akan kembali, Riwon tidak mengganti kunci rumahnya dan selalu menyiapkan sendal untuknya. Melihat kamar Riwon yang dipenuhi dengan lukisan dirinya, Ensong tidak bisa menahan tangis. Dengan nada kesal, Ensong berkata bahwa Riwon tak izin menjadikannya objek lukisan, tapi dia tampak cantik di lukisan itu. Riwon berkata, seperti itulah kau di mataku. Bahkan nanti jika kau sudah jadi nenek-nenek, aku akan tetap melihatmu secantik itu. Selama ini Ensong tidak menyadari bahwa Riwon memang selalu ada di sisinya dan tak pernah berubah. Mereka kini akhirnya saling membuka diri dan jujur dengan perasaan mereka. Meskipun sempat berpisah 1 tahun lamanya, kini mereka bisa kembali bersatu dan bahagia dengan penuh cinta. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Tekan like dan subscribe. Terima kasih.